Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Haikal, NIM 18040 30022 dari kelas 05A Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Syekh Yusuf. Nah, di sini saya mau mempresentasikan mengenai artificial intelligence sebagai penggerakan industri 4.0 dan tantangannya bagi sektor pemerintah dan swasta. Artificial intelligence atau disebut AI atau kecerdasan buatan menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri. Internet of Things atau disebut IoT dan Big Data contohnya di mana AI dapat mempresentasikan teknologi yang telah banyak diadopsi di era industri 4.0 ini mampu menghubungkan setiap perangkat. Seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Lebih dari itu, saat ini telah banyak mesin yang dapat menginterpretasi suatu kondisi atau kejadian tertentu dengan bantuan AI sebagaimana telah kamera cerdas pendeteksi kepadatan volume kendaraan di jalan raya menggunakan teknologi Deep Learning Neural Network yang telah diimplementasikan pada beberapa pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam mendukung program Smart City yang telah dicanangkan. Pada sektor industri, banyak juga dari mereka yang telah mengotomatisasi mesin produksi dan manufaktur menggunakan robot atau artificial intelligence, sehingga industri 4.0 akan meningkatkan daya saing melalui perangkat cerdas. Setiap entitas yang mampu menguasai teknologi ini, disitulah keunggulan kompetitifnya atau disebut competitive advantage. Namun di tengah perkembangan industri 4.0 yang cukup masif, pemerintah harus bergerak cepat dalam mengadopsi platform ini. Jika tidak, mereka akan menurunkan efisiensi proses bisnis untuk menjaga stabilitas layanan publik. Oleh sebab itu, diperlukan keilmuan dan pemahaman yang benar bagi pemerintah dalam menghadapi era industri 4.0 di mana Chief Information Officer atau disebut CEO dapat mengambil peranan penting dalam memberikan dukungan yang didasari atas keilmuan mereka terkait tren teknologi industri 4.0 khususnya AI yang telah banyak diadopsi di berbagai sektor. Oke, next. Di balik perkembangan industri 4.0, ada satu tren teknologi yang menjadi aktivator terhadap bergulirnya era ini, itulah artificial intelligence atau disebut AI, biasa disebut kecerdasan buatan. Pergeseran mekanisme dalam proses manufaktur akan diselesaikan dalam kerja mesin pintar yang berinteraksi satu dengan yang lain dengan pengguna. AI secara efektif dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh industri manufaktur saat ini melalui manufaktur adaptif yang didukung AI, kontrol kualitas otomatis, pemeliharaan prediktif, dan banyak lagi. AI dapat memberikan solusi seputar inspeksi visual, pengendalian dan otomatisasi, kalibrasi dan penyetelan, dan identifikasi masalah otomatis untuk mitra produsen besar. Mekanisme yang berjalan berupa algoritma machine learning, aplikasi dan platform membantu produsen menemukan model bisnis baru, menyempurnakan kualitas produk, dan mengoptimalkan operasi manufaktur. Pada makalah ini membahas tentang pengenalan salah satu algoritma yang populer digunakan di sektor industri pada era industri 4.0 yaitu Artificial Neural Network dan tantangannya bagi pemerintah dan industri serta kebutuhan akan tenaga Chief Information Officer atau disebut CEO pada sektor pemerintah maupun swasta untuk menghadapi era industri 4.0. Oke, next. Tantangan di sektor industri. Di era industri 4.0 banyak perusahaan mencari tahu bagaimana mengadopsi suatu platform AI untuk diterapkan dalam proses bisnis mereka yang tentunya hal ini tidak mudah. Strategi pengintegrasian AI seluruhnya dimulai dari akuisisi data, desain struktur sistem hingga mencari algoritma atau metode yang membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks di dalam proses produksi dari awal hingga akhir pada industri, khususnya industri manufaktur. Pada kenyataannya, teknologi ini masih terlalu kompleks dan membutuhkan penelitian dan usaha yang cukup berat, ditambah dengan mekanisme algoritma yang secara mendasar tidak hanya dititik beratkan pada aspek
engineering saja, akan tetapi juga memperlakukan aspek scene, di mana hal ini seolah-olah terdapat dua aspek yang berbeda dan harus dikuasai. Lebih jauh lagi, penggunaan IT untuk mengubah perusahaan tradisional menjadi perusahaan yang mengadopsi tren teknologi di era industri 4.0 membutuhkan lebih dari hanya sekedar membangun situs web, sistem informasi, atau aplikasi mobile. Dengan menggunakan AI atau machine learning, beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dari sisi engineering akan dapat terselesaikan. Next. Tantangan di sektor pemerintah. Industri 4.0 dapat membantu pemerintah meningkatkan perekonomian yang bersifat lebih terbuka, fleksibel, berbasis pengetahuan dan keterampilan, dapat mempromosikan pasar lokal pada lingkup perdagangan internasional, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada sistem perawatan kesehatan dan sosial, dan masih banyak potensi keuntungan lainnya. Terdapat sisi lain dari industri 4.0 di mana pemerintah dapat semakin tidak berdaya menghadapi mega corporation, masyarakat baik secara individu, corporation, atau komunitas yang berkepentingan akan menggunakan tren teknologi ini untuk mencari otonomi yang lebih besar. Sebagai contoh, teknologi blockchain dapat mendorong pendekatan baru untuk perbankan dan keuangan pribadi, memungkinkan seseorang memilih untuk berdagang satu dengan yang lain dalam mata uang tidak resmi seperti Bitcoin daripada mata uang yang dijalankan oleh bank sentral. Sehingga jika pemerintah terlalu lambat mengadopsi teknologi baru di era industri 4.0, mereka akan gagal meningkatkan layanan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas layanan publik dan menurunnya reputasi pemerintah. Pada akhirnya, kemampuan sistem pemerintah dari otoritas publik untuk beradaptasi akan menentukan kelangsungan hidup pemerintah. Next, saat ini pemerintah telah mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi era industri 4.0 sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto bahwa penerapan revolusi industri terbaru bakal membawa peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur, meningkatkan produksi tenaga kerja, memperkuat posisi net ekspor, dan menciptakan lapangan kerja baru. Revolusi industri 4.0 yang salah satu konsentrasinya adalah pengembangan otomasi, AI, advanced robotik akan membawa perubahan besar dalam tatanan dunia. Sebagaimana kita sadari bersama, karena perubahan teknologi tersebut akan memunculkan tantangan baru. Tentunya tantangan tersebut tidak hanya dihadapi oleh sektor swasta atau industri saja, melainkan pemerintah juga harus hadir dalam memainkan peranan sebagai pemegang kebijakan terkait era industri 4.0 ini. Dari semua peran yang dapat dilakukan di atas, tentunya pemerintah memerlukan fundamental research untuk mendukung setiap tindakan dan kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam mengendalikan revolusi industri 4.0 ini. Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan tenaga CEO yang cukup, di mana CEO adalah jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi, sehingga diharapkan ke depan era industri 4.0 akan menjadi sarana yang mendorong Indonesia menjadi negara yang mampu berdaya saing dengan negara-negara maju yang telah mengadopsi tren industri 4.0 dan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara berkembang lainnya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.